awalnya tuh ada kak di depan goa. Aku bilang mau kak masuk deh, jadi masuk kak. Di situ nih Kenapa gitu? kayak lama sekali kurasa waktu, karena tiap malam itu selalu kak mimpi nenekku dari bulu kumba nenekku. Ya aku bilang mau sekali kak dia kesana mau kak nginap. Kukira tuh ada mandi nenekku, karena di mimpi kak juga ada dokter temukan kak, perempuan, ibu-ibu dokter, dia yang bantu kak pergi di rumahnya nenekku. Baru cuman anehnya pas di rumahnya nenekku itu selalu kak disuruh makan tapi tidak mau kak. Udah mau kak Nutrijel mau bikinkan kak pakai sirup nanas sama leci pakai es itu terus terakhir itu sebelum ku pindah di tempat terakhir tadi, duduk kak di ruang tamu nenekku, wadah besar sekali Nutrijel. Ngobrol kak sama nenekku ini pas ku tiba-tiba tidak sadar, pas ku bangun kayaknya beda ini tempat, kayaknya masih subuh. Jadi pas ada cahaya aku bilang betulan beda ini. Aku rasa kayaknya nih agak di atas itu gua terakhir tadi itu Di atas itu. Aku bilang kenapa pindah perasaan? Iya, kenapa pindah kak ini? Baru bagus sekali posisiku. Setiap pindah kak nyaman dudukku. Cuman itu kurasa juga sakit-sakit badanku. Pas kulihat ada luka, tapi tidak pernah kurasa ketika kena kak. Selalu pas ada pas ku bangun kenapa ini, apa kena ini badanku. Gini, awalnya itu kami menemukan ceceran korban berupa jaket. Terus tim SAR gabungan beberapa orang itu turun melaporkan kepada saya, sehingga saya bentuk lagi tim untuk mengcover lokasi ditemukan ceceran berupa jaketnya. Dan alhamdulillah pukul 14.21 waktu Indonesia Tengah korban kami temukan. Pak, apakah korban ada luka Pak pada baik. Untuk korban itu ada beberapa luka di bagian kepala, di bagian lutut, dan di bagian jari. Itu kondisi luka seperti itu kenapa Pak? Kalau kita analisa mungkin dia terjatuh. Luka terbuka Pak ya? Iya. Pak, ada kejanggalan tidak selama proses pencarian? Kalau kejanggalan ada beberapa. Kami terima informasi sumber-sumber dari situ. Memang wilayah itu memang sangat ada mistisnya, dan itu juga jadi bahan pertimbangan buat kami. Kami tetap berkoordinasi dengan pihak keluarga, mekanisme pencarian, dan pihak keluarga juga menggunakan paranormal, atau juru kunci dari wilayah itu. Kami saling membahu sehingga pelaksanaan operasi SAR di Leang-Leang ini berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah korban bisa ditemukan dengan selamat. Presiden Joko Widodo menelpon Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo untuk melaporkan adanya pungutan liar atau pungli dan begal di kawasan Terminal Tanjung Priok. Momen tersebut terjadi saat berdialog dengan para pengemudi truk kontainer di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis 10 Juni 2021. Hal itu dilakukan Presiden Joko Widodo seusai mengetahui banyaknya keluhan di media sosial terkait aksi kriminalitas di kawasan Bongkar Muat. Momen tersebut diunggah oleh akun YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis 10 Juni. Presiden Joko Widodo mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat soal urusan bongkar muat. Para pengemudi truk kontainer mengaku mengeluhkan ada banyak pungutan saat di Terminal Tanjung Priok. Tak hanya pungutan liar, ada pula aksi kriminalitas penodongan hingga pembegalan yang menimpa sejumlah korban. Seorang pengemudi truk bernama Agung menuturkan dirinya dan sejumlah rekannya mengalami pembegalan. Kejadian tersebut dialaminya saat New Priok Container Terminal 1 dibangun beberapa waktu lalu. Agung menceritakan saat itu di sekitar lokasi pembangunan sering terjadi macet. Tiba-tiba ada seorang oknum yang melompat ke dalam truk dan menodong pengemudi dengan senjata tajam. Oknum tak dikenal tersebut kemudian mengambil barang yang ada di kendaraan seperti ban, aki, dan lain sebagainya.
Tak hanya itu, Agung juga menceritakan terkadang oknum tersebut juga mengambil ponsel, dompet hingga uang milik pengemudi. Agung menuturkan saat kejadian sebenarnya kondisi jalan ramai karena tengah dalam kemacetan. Namun pengemudi di truk lainnya tak berani menolong karena takut menjadi korban selanjutnya. Mendengar adanya keluhan tersebut, Presiden Joko Widodo langsung menghubungi Listio Sigit Prabowo. Di hadapan para pengemudi truk kontainer, Presiden Jokowi meminta Listio Sigit untuk menindak tegas bagi pelaku yang melakukan aksi kriminal di Terminal Pelabuhan Tanjung Priok. Mendengar perintah tersebut, Listio Sigit menyanggupi permintaan dari Presiden Joko Widodo. Orang nomor 1 di Indonesia tersebut berjanji akan memantau persoalan ini dan menunggu laporan tindak lanjut dari Kapolri. Cepatnya. Nah, terkait saya ngomongin masalah kemacetan, karena saya dari tahun 97 memang di kontainer, saya masuk Pertamina tahun 2010. Setelah berharap masuk Pertamina itu ada kebaikan lah, ada jenjang yang lebih baik, ternyata juga sama-sama aja, di PHK juga nggak dapat pesangon. Jadi terkait kemacetan memang benar tadi Depo Fortune, ini Depo Fortune kalau di kelompok supir ini kategorinya Depo Laknat. Jadi dicap Depo Laknat karena memang dampak dari kemacetan Depo Fortune ini memang sangat luar biasa. Jadi bisa mengimbas ke arah Cakung, mengimbas ke arah Pak Kapolri, selamat pagi. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di NP60 One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu, yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja, Pak Polri. Iya. Ya, terima kasih. Iya, oke. Enggak apa-apa. Ya, itu aja. Terima kasih. lanjut Pak ya. Ya, jadi dampak dari kemacetan satu tempat itu berdampak memang kemana-mana. Ya, di Depo Fortune itu bisa berdampak ke Cakung, bisa berdampak ke Cilincing. Itu orang bongkar bisa sampai seharian baru selesai. Nah, benar dikatakan dampak dari kemacetan itu akhirnya timbulnya premanisme itu. Nah, kita sudah beberapa kali memang bikin semacam klarifikasi ke depo tersebut karena ini berdampak luar biasa, tapi memang sampai saat ini belum ada perubahan yang konkret. Terus terkait pelayanan yang di pelabuhan, kebetulan memang ini kan situasinya nggak tentu, makanya kemarin ada satu aparat kepolisian yang mengontrol situasi di NP60 One gara-gara ini viral, ngontrolnya pagi ya pasti lancar. Karena kalau pagi kita itu adanya di pabrik, kalau jam segini kita biasanya adanya di pabrik, lagi muat atau lagi bongkar. Nah, macet-macet itu biasanya mulai habis maghrib atau habis isya sampai malam, itu biasanya. Nah, itu di hari-hari tertentu memang nggak semua hari, biasanya malam Rebo, malam Kamis, Jumat Sabtu itulah. Nah, memang itu dampaknya bisa kemana-mana. Makanya harapan saya dan teman-teman ya terkait kemacetan yang berdampak premanisme ini bisa secepatnya dibenahin. Beralih ke Medan, Saudara. Wali Kota Medan, Bobi Nasution menanggapi soal kasus viralnya bayi berusia 22 hari yang di-COVID-kan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan, Sumatera Utara. Walkot Medan mengakui saat ini pelayanan rumah sakit milik pemerintah tersebut dalam menangani bayi itu memang tidak cukup baik. Meski demikian, Bobi menampik kabar Rumah Sakit Pirngadi yang memasukkan hasil tes COVID-19 pasien. Bayi berjenis kelamin perempuan yang masih berusia 22 hari tersebut meninggal pada Kamis 10 Juni sekira pukul 8 pagi. Walkot Bobi mengungkapkan pihaknya akan menegur Direktur RSUD Pirngadi untuk memperbaiki pelayanan. Tanya pelayanan rumah sakit, seluruh tenaga kesehatan dan manajemen di RSUD Pirngadi juga harus diperbaiki agar berjalan beriringan. Dalam kesempatan tersebut, Walkot Bobi menyinggung soal infus untuk pasien bayi yang belum genap berusia 1 bulan tersebut. Bobi menuturkan selang infus tersebut tidak ada, padahal sudah dicari di seluruh rumah sakit di Medan. Sehingga tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut menggunakan infus biasa, bukan infus khusus untuk bayi.
Pemasangan infus tersebut memang membutuhkan waktu yang lama, sekira 1 jam. Selain itu, Bobi menjelaskan tak adanya tindakan operasi adalah permintaan dari keluarga pasien. Pihak keluarga pasien bayi tak percaya dengan pelayanan RSUD Pirngadi. Saat keluar dari rumah sakit tersebut, bayi 22 hari ini masih bernafas. Bobi menuturkan bayi tersebut meninggal seusai keluar dari RSUD Pirngadi pada Kamis pagi. Sehingga pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi tidak mengeluarkan surat kematian untuk bayi tersebut. Nah, ini kemarin yang dilakukan itu adalah swab antibody. Yaitu swab antibody reaktif, dilakukanlah swab antigen negatif. Kan banyak seperti itu juga kasusnya ya. Reaktif, di antigen, di swab PCR belum tentu dia positif. Nah, itulah dasarnya. yang mengatakan bahwasanya itu dipositifkan, bukan. Kan kita semua sudah tahu tahapannya. Kalau ini tesnya reaktif, kita tes betul nggak reaktif. Reaktif ini kan belum tentu positif. Nah, dites pakai antigen, positif atau tidak, rupanya tidak. Itulah tahapan-tahapannya kalau untuk yang dikatakan itu dipositifkan atau di-COVID-kan lah bahasanya gitu. Apakah tetap dilakukan sama seperti kasus yang sebelumnya, Pak? Dilakukan investigasi gitu dengan tim independen? Ini kemarin dikatakan itu kan masalah infus. Itu setahu saya, ini saya belum ngecek ke lapangan ya. Karena kejadiannya kemarin, beberapa hari yang lalu, saya belum ngecek ke lapangan, belum bertanya kepada keluarga korban ataupun masyarakat sekitar korban atau yang anaknya meninggal. Itu yang setahu saya dapat informasi itu sudah sakit dari Stella Maris, dibawa ke Rumah Sakit Pirngadi. Di sana ketika dibawa dari Stella Maris itu infusnya memang sudah tidak berguna, tidak berfungsi lagi, diganti. Memang minta ada bahasa medisnya ada nomor jarum ya, nomor 3, nomor 4 karena untuk bayi. Karena bayinya baru berumur belum genap 1 bulan, baru 22 harian. Jadi diganti, dicari di satu kota Medan ini, informasinya saya dapatkan sejauh ini itu tidak ada. Jadi tidak dilakukan, bahasanya saya nggak tahu bahasa medisnya yang dari sini itu masalah infusnya, jadi dibuat infus seperti biasa. Memang memakan waktu menunggu itu kurang lebih 1 jam. Ini informasi yang saya dapatkan, saya belum ngecek di lapangan, saya belum datang ke Pirngadi. 1 jam menunggu, ketika itu sudah terpasang mau dilakukan infus. Nah, memang karena mungkin pelayanan kita sudah saya sampaikan ini perlu ada perbaikan pelayanannya. Keluarga menolak untuk dilakukan operasi di usus, kalau nggak salah saya itu di usus. Oleh karena itu dibawa pulang, keluarga dari pasien dan membawa pulang, dan meninggalnya tidak di Rumah Sakit Pirngadi. Nah, ketika meninggal, tapi ketika keluar dari Rumah Sakit Pirngadi itu dalam kondisi belum meninggal, itu bisa kami pastikan karena tidak ada di Rumah Sakit Pirngadi, tidak pada saat tanggal itu tidak ada mengeluarkan surat kematian. Manajemen gerai makanan cepat saji McDonald's meminta maaf seusai dipanggil oleh pihak kepolisian terkait kerumunan pelanggan yang mengantri membeli menu BTS Meal. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menuturkan, manajemen McD sudah menyampaikan klarifikasinya ke pihak kepolisian. Pihak Polda Metro Jaya menutup gerai McD selama 1x24 jam akibat buntut dari adanya kerumunan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Yusri Yunus pada Kamis 10 Juni 2021. Yusri menuturkan pihaknya sudah memanggil sejumlah manajemen gerai McDonald's seusai adanya kerumunan yang timbul pada Rabu 9 Juni 2021. Dalam agenda pemanggilan tersebut, pihak Polda Metro Jaya telah menyampaikan klarifikasinya terkait kejadian tersebut. Pihak manajemen McD juga menyampaikan permintaan maaf atas kerumunan yang terjadi akibat menu BTS Meal. Yusri menuturkan sebelum memanggil pihak manajemen, polisi bersama Satpol PP juga telah melakukan penindakan awal dengan membubarkan kerumunan. Petugas juga menutup gerai McDonald's selama 1x24 jam. Penutupan gerai tersebut dilakukan sebagai sanksi atas terjadinya kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Yusri menuturkan pihak Satgas COVID-19 juga memberikan saran kepada manajemen McDonald's untuk memperbaiki layanan penjualan menu baru. Di DKI Jakarta diketahui ada 22 gerai McDonald's yang ditutup paksa karena adanya kerumunan saat peluncuran menu baru BTS Meal. Sementara 12 gerai lainnya diberikan sanksi tertulis. Ini dengan cepat dilakukan pembubaran. Kemudian ada beberapa gerai yang kita lakukan penutupan oleh teman-teman dari Satpol PP.
dengan melakukan penyegelan 1 kali 24 jam. Juga kita koordinasi dengan manajemennya ya, untuk menutup. Ada beberapa tempat yang kemarin sudah dilakukan penutupan. Juga kita menyarankan kepada manajemen untuk menutup sementara untuk perbaikan aplikasi yang dia keluarkan, yang dia sebarkan kepada masyarakat dalam rangka hari ulang tahun ini. Salah satunya poinnya adalah memberikan diskon yang cukup besar di beberapa makanan atau sajian yang ada, dengan harus juga tolong betul-betul diperbaiki. Kemudian juga ada beberapa polsek-polsek, polres mengundang klarifikasi manajemen grill setempat ya, untuk diambil keterangannya. Dari hasilnya adalah ada beberapa juga grill sudah minta maaf. Secara ini manajemennya secara resmi sebelumnya minta maaf atas kejadian tersebut. Kemudian akan memperbaiki aplikasi tersebut untuk bisa bagaimana menghindari terjadinya kerumunan seperti yang terjadi kemarin ini. Beralih ke Jakarta Barat, Saudara. Seorang perempuan berinisial HS alias Yansian ditangkap pihak Kepolisian Polres Jakarta Barat seusai melakukan investasi bodong Lucky Star. Pelaku menipu 53 orang dan korban mengalami kerugian mencapai 15,6 miliar rupiah. HS mengaku uang hasil menipu tersebut digunakannya untuk liburan, membeli rumah hingga mobil. Kapolres Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo menuturkan HS merupakan otak dari investasi bodong Lucky Star. Adi menuturkan Lucky Star sebenarnya terdaftar sebagai badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM. Namun perusahaan tak memiliki izin untuk melakukan investasi forex dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lucky Star telah dinyatakan ilegal oleh OJK sejak 2020 lalu. Adi menuturkan Lucky Star sudah beroperasi sejak tahun 2007. Investasi bodong tersebut terkuak seusai satu di antara korbannya berinisial KR, 39 tahun melapor ke pihak kepolisian. HS melancarkan tipu daya membujuk KR agar mau berinvestasi di perusahaannya. Korban diminta pelaku mentransfer uang yang hendak ditanamkan di rekening yang tidak mengatasnamakan perusahaan, tetapi pribadi. KR menanamkan uang sebesar 150 juta rupiah dan mengirimkan bukti transfer beserta scan buku tabungannya ke email traders@luckystarfx.com. Korban KR mengaku mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah seusai berinvestasi di Lucky Star. Sementara itu, saat dimintai keterangan, pelaku HS mengumpulkan uang sebesar 15,6 miliar rupiah dari para korbannya. Uang tersebut digunakan pelaku untuk liburan, membeli rumah hingga mobil. Uang 15,6 miliar tersebut diterima dari 53 korban. Namun berdasarkan pengakuan pelaku, ia telah membujuk 100 orang untuk melakukan investasi bodong tersebut. Nilai investasi terkecil di Lucky Star adalah 25 juta rupiah, sementara nilai terbesar yakni 500 juta rupiah. Selain dari mulut ke mulut, pelaku juga menjaring korban lewat promosi di media sosial. Kini pelaku HS disangkakan pasal 378 KUHP dan 372 KUHP tentang perkara penipuan atau penggelapan dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tersangka, kita baru bisa mengidentifikasi 53 orang. Di mana dari bukti-bukti yang kita kumpulkan, kerugian yang bisa ditimbulkan dari 53 orang itu saja, itu sekitar 15,6 miliar. Bahwa penawaran-penawaran investasi legal dengan menawarkan imbal hasil tinggi, cepat kaya, cepat dapat uang, cepat dapat mobil, dapat rumah, ini adalah kegiatan yang cenderung merupakan penipuan. Oleh karena itu masyarakat perlu belajar dari berbagai pengalaman investasi bodong yang terjadi yang ditangani kepolisian untuk lebih sadar, waspada. Jangan cepat percaya pada penawaran investasi yang menggiurkan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Indonesia Update. Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Update. Berita selanjutnya, Saudara, dari Sragen, Jawa Tengah. Seorang pria berinisial SP 40 tahun tega melakukan pencabulan terhadap keponakannya sendiri berinisial R, 16 tahun hingga hamil. Pelaku juga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri berinisial I, 16 tahun yang merupakan teman main R. Kapolres Sragen AKBP Yuswanto Ardi melakukan gelar perkara di Mapolres Sragen pada Kamis 10 Juni 2021. Ardi menuturkan pelaku SP akan diperiksa kejiwaannya. Tes kejiwaan tersebut akan dilakukan karena SP tak hanya melakukan pelecehan terhadap keponakannya, tetapi juga anak perempuannya yang merupakan teman bermain R. SP melakukan pelecehan seksual saat anaknya sedang mandi. Pelaku mengintip hingga mereka menggunakan ponselnya. SP juga kerap kali onani saat anak perempuannya sematawayangnya itu tengah tidur. Ardi menuturkan pelaku mengaku aksi tersebut dilakukan oleh pelaku dalam kondisi sadar. Sementara korban R mengalami pelecehan seksual sejak korban berusia 13 tahun. Saat itu korban R tengah duduk di kelas 6 SD. Pelaku memaksa korban untuk memenuhi nafsu bejatnya berhubungan intim. Pelaku melakukan pencabulan tersebut sebanyak 5 kali. Hingga pada Selasa 2 Mei, korban R mengalami sakit perut dan memeriksakan diri ke puskesmas. Hasilnya, R dinyatakan positif hamil. Atas perbuatannya, SP dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Adanya dugaan tindak pidana pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016. Di mana di sini disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, bujuk rayu, tipu muslihat, serangkan kebohongan, ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan atau pencabulan, dihukum dengan pidana penjara minimal. Di sini ada minimalnya, minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Untuk tersangka SP ini usia 41, merupakan paman dari korban. Jadi persetubuhan ini telah dilakukan mulai tahun 2017, yang mana korban R merupakan seorang yatim, bapaknya sudah meninggal, kemudian ibunya sudah menikah lagi dengan seseorang dan merantau ke luar pulau, sehingga korban R ini tinggal bersama dengan neneknya. Dan saya ulangi lagi bahwa ini kemudian kita lakukan penyidikan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dengan maksimal 15 tahun penjara dengan dugaan pelanggaran pasal 81 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari tahun 2021 sampai dengan saat ini, baru satu ini yang sudah naik proses sidik. Meskipun tidak untuk kemungkinan, tentunya juga masih ada beberapa laporan yang kita lakukan proses penyelidikan. Beralih ke Bogor, Saudara. Seorang pendaki pria bernama Yogi Sutisna, 40 tahun, ditemukan selamat seusai hilang selama 2 hari di Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 9 Juni malam. Yogi yang merupakan warga desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Sumedang tersebut, mengaku sempat minum air kencingnya sendiri untuk bertahan hidup. Ia terpaksa melakukan hal tersebut lantaran di dalam tasnya tidak ada makanan dan air minum yang layak untuk dikonsumsi.
Yogi ditemukan dalam kondisi lemas oleh tim pencari pada Rabu 9 Juni malam. Saat ditemui di rumahnya, Yogi mengaku dirinya mendaki Gunung Gelis bersama dua temannya, yakni Arif Gresti Zailani 40 tahun dan Atem Ahmad Soleh 25 tahun untuk berziarah. Ia dan dua temannya melakukan pendakian pada Senin 7 Juni, sekira pukul 4 sore. Namun di tengah perjalanan, Yogi mengaku lelah dan memutuskan untuk turun gunung. Sementara dua temannya melanjutkan perjalanan untuk berziarah. Saat turun gunung, Yogi mengaku kelelahan dan tak bisa berjalan kaki. Ia bahkan sempat ngesot untuk perjalanan pulang. Upayanya tersebut tak berhasil hingga Yogi terjatuh di dekat tebing. Karena tak ada makanan dan minuman yang layak konsumsi, Yogi meminum air seninya sendiri untuk bertahan hidup. Ia juga sempat mendengar suara mengeram yang tak diketahui asalnya. Saat itu Yogi hanya bisa pasrah dan berharap ada petani yang menemukannya. Kedua temannya sadar Yogi hilang saat turun gunung pada Rabu 9 Juni pukul 10 pagi. Keduanya mendatangi rumah Yogi dan menanyakan soal kondisi temannya tersebut. Namun keduanya kaget lantaran Yogi belum pulang sejak Senin lalu. Kedua rekan Yogi lalu melakukan pencarian dan melaporkan ke polisi hingga akhirnya korban bisa ditemukan. Dari 98 udah mulai mendaki. Misalnya yang satu majuannya beda sedikit aja kan. Dari 98 udah mulai. Kemarin 3 tahun ke belakang 2018 saya berhenti istirahat. Udah jarang lari. Udah jarang fisik, jalan juga jarang. Cuma di rumah tidur, terus kembali coba naik makanya ngedrop. Jarang memang gitu. Kalau nggak ada perbekalan ya air kencing. Kang, tujuan Akang ke mendaki ke Gunung Gelis itu mau apa, Kang? Ngantar apa? Berziarah. Beralih ke Jakarta Utara, Saudara. Seorang pengemudi ojek online bernama Prima Santosa, 26 tahun, menjadi korban penipuan oleh pelanggannya di Jalan Lodan Raya, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Korban Prima mengaku dirinya kehilangan sepeda motor dan dompet berisi uang jutaan rupiah. Ia mengaku sempat dihipnotis oleh pelaku yang memintanya mengeluarkan uang koin 500 perak, lalu diucapkan sejumlah mantra-mantra. Prima menceritakan kronologi kejadian tersebut pada Rabu 9 Juni malam. Mulanya Prima menerima pesanan secara offline saat dirinya mangkal di depan SMPN 115 Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Pelaku yang mengenakan baju batik krem dan berperawakan tinggi minta diantarkan ke Ancol. Pria tersebut berdalih tak membawa ponsel sehingga memesan secara offline. Tak ada kecurigaan saat menerima orderan tersebut, hingga di tengah perjalanan pelaku meminta Prima berhenti karena pelaku menunggu seorang temannya. Tak berselang lama, pria yang merupakan rekan pelaku mendekati Prima yang berada di depan gerbang Taman Impian Jaya Ancol. Keduanya kemudian meminta Prima mengeluarkan koin 500 perak. Keduanya kemudian mengucapkan kalimat mantra-mantra tertentu di koin tersebut. Koin itu lantas dikembalikan lagi ke Prima. Saat korban hendak memasukkannya ke kantong belakang, kedua pelaku melarangnya. Saat itu Prima kemudian hilang kesadaran dan pelaku meminta korban menyerahkan semua barang berharganya. Tak hanya itu, pelaku juga meminta Prima memetik tiga bunga spider lily putih di pinggir jalan. 2 diantaranya diberikan kepada pelaku. Atas perintah kedua pelaku, bunga tersebut diinjak dan diminta membaca surat An-Nas sebanyak 3 kali. Saat itu Prima tersadar barangnya raib dibawa kabur oleh pelaku. Pengemudi ojol warga Jakarta Selatan itu dalam kondisi panik akhirnya menuju ke pos Pol Bintang Mas Ancol untuk melaporkan kejadian tersebut. Cewek atau cowok? Cowoknya. Perawakannya gimana, Bang? Orang pakai baju batik kayak krim-krim gitu, pakai sepatu warrior, celana apa ya tadi panjang, terus rambutnya agak-agak ya kayak saya lah kayak gitu. Terus orangnya yang satu lagi yang kalau kayak Ustad, dia pakai baju koko kayak coklat seperti itu, sama kayak ada baju polo. Orangnya hitam yang ngatur. Penumpangnya ada 2? Iya, enggak 2, temennya datang. Bang, berarti dari Tebet abang nganterin titik terakhir di mana? Di Ancol, di situ. Di depan Ancol? Iya, depan Ancol. Di situ disuruh ngambil bunga? Di situ sempat, Kak, suruh beliin aqua dulu. Aqua sama amplop 10 buat anak yatim. Iya. Anak yatim, ya udah saya cari sampai sana muter. Dia tunggu sini, katanya dia sempat masuk juga ke Ancol. Dia liatin kan dari belakang, oke lah. Ya udah saya cari, saya kembaliin uangnya 42.000, dia ngasih gocap. Ya udah saya balikin 42.000
Udah sampai situ, Mas kan dia balik lagi kan, nanya, Mas katanya tukang apa namanya, bos saya katanya Cina lagi apa namanya lagi sakit, anaknya itu disantet katanya, bilangnya kayak gitu, terus diguna-guna katanya kayak itu ustadznya yang manggil katanya ada di situ katanya. Ketemu di depan Ancol juga sama si orang kedua. Nah ya orang kedua, makanya pas sampai situ, udahlah, diajak ke situ, dikasih koinan gopean. Pertama dia baca-baca berdua sama dia, katanya suruh ngambil putih bunga ini, nanti mas punya duit apa enggak koinan, ya udah dibacain sama dia, taruh di dompet, saya taruh di dompet, biasanya saya taruh di sini nggak taruh jok. Udah setelah taruh di dompet, mas jangan didudukin famali ya, kata dia gitu kan. Emang orang tua saya juga orang ini kan, orang bisa juga, tapi pas sudah sampai situ, udahlah, saya suruh taruh jok. Saya nggak di situ kok ditaruh jok gitu, barang saya juga sudah, untungnya handphone tidak saya apa namanya, nggak dikasih, saya pegang, saya pegang ini handphonenya. Beralih ke Lubuk Linggau, saudara. Seorang pria bernama Rizky Apriansyah, 20 tahun, warga Jalan Garuda, Kelurahan Watas, Lubuk Durian, Lubuk Linggau Barat 1, mengalami penipuan bermodus COD motor. Korban kehilangan motor Yamaha Fiction miliknya saat ia mempersilahkan calon pembelinya untuk test drive. Aksi penipuan tersebut bermula saat transaksi antara korban dan pelaku lewat akun Facebook. Rizky menuturkan mulanya ia bertransaksi lewat Facebook Messenger dengan akun Facebook bernama Ruby. Pelaku menanyakan motor Yamaha Fiction yang diunggahnya di sebuah akun jual beli sepekan lalu. Korban dan pelaku melantas sepakat bertemu untuk melakukan cash on delivery atau COD pada siang hari. Kemudian pelaku Ruby bersama Rizky sepakat melakukan COD berjanjian untuk bertemu di Masjid Agung As-Salam, Kota Lubuk Linggau. Sesampainya di lokasi yang sudah ditentukan, pelaku ingin mencoba motor milik korban. Namun permintaan tersebut ditolak dan korban meminta mengajak pelaku ke rumah bosnya untuk mengecek kendaraan yang dimaksud. Saat perjalanan menuju ke rumah bos korban, tiba-tiba muncul dua pelaku lainnya. Kedua pelaku tersebut menarik tangan hingga korban jatuh di pinggir jalan. Motor Fiction korban lantas dibawa kabur oleh komplotan pelaku. Merasa tertipu, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lubuk Linggau. Rizky berharap pelaku yang melakukan penipuan dan penganiayaan tersebut segera ditangkap. Lama juga sih kak. Oh di Facebook? Iya di Facebook. Terus? Baru di chat dia tadi pagi kemarin kan. Terus? Di chat katanya ngomong, kak bisa ketemuan enggak sore bro hari ini, dia ngomong kan di Masjid Agung, dia ngomong. Oh ya sudah bisa ngomong kan. Tapi agak siangan ngomong kan. Udah kan lah siang kesana kan ke lapangan, sampai di lapangan ngechat dia, aku lagi di lapangan bos, aku ngomong kan. Nah langsung dia ke rumah, dia ngomong kan, tunggu aku di dekat kejaksaan, dia ngomong kan, aku tunggu di pinggir jalan. Oh ya sudah, tunggu sana ngomong kan. Sampai di sana dia DWN-nya pertama dengan, jadi ngecek lah dan kan di depan rumah Wong, ngecek lah. Dan sudah dia ngecek, dia nak ngetes kan. Kayak dulu kak, juga kalau nak ngetes juga kita langsung ke tempat bos aku kan, tempat bapak kan. Mau surat-suratnya kan juga ada di sana ngomong kan. Jadi kayak cek di sana deh sekalian nih suratnya ngomong. Oh ya sudah, kalau cek itu dia ngomong kan. Yo, berangkatlah kami ini ke pinggir jalan kan. Dia ngomong, ya lu tunggu dulu, kita tunggu bapak aku sini, dia ngomong kan. Oh ya sudah, tunggu di pinggir jalan. Kalau berapa menit, tiba-tiba dari belakang ini datang duo, nyergap langsung nyergap, dipegangi kan. Nah, uang yang pertama sekali ketemu tadi langsung bawain motor, naik pojok motor Fiction aku tuh, berangkat, langsung pergi berangkat. Terus aku didorongi kan ada jalan setapak nebing cek ini kan, didorongi ke bawah. Jadi ya daripada jatuh mending nyimbangi badan kan. Pas sudah nyimbangi badan langsung lari ke pojok lagi. Mereka dan pergi bawa motor MX warna hitam. Kawan saja enggak? Nah, mereka perginya mencar. Ada yang Fiction ngarah ke belakang masjid, kalau yang MX tadi ngarah ke Taman Rejo. Kalau saja enggak ada sih. Beralih ke Palembang, saudara. Dua pria bernama Indra Boya 40 tahun dan Rudi 42 tahun nekat mencuri ikan tenggiri seberat 20 kg di Pasar Buah, Jalan Rustam Effendi 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang pada Kamis 10 Juni. Kedua pelaku melakukan pengamatan kemudian mengambil satu box ikan tenggiri yang baru diturunkan dari mobil penjual. Pelaku mengaku terpaksa melakukan pencurian ikan lantaran bingung tak memiliki pekerjaan dan penghasilan di tengah masa pandemi COVID-19. Kasatreskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi menuturkan, mulanya pelaku mengamati sekitar lokasi sekira pukul 5 pagi.
Keduanya memantau lokasi dengan cara berkeliling mengendarai sepeda motor di sekitar pasar tersebut. Selesai mendapatkan target yang tepat, satu di antara pelaku yakni Rudi turun dari motor. Satu box ikan tenggiri berisi 20 ekor yang bernilai 1,4 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Saat sudah aman, pelaku kemudian membawa satu box yang berisi ikan tenggiri tersebut. Ikan itu dibawa keduanya menggunakan sepeda motor. Korban bernama Fikriyadi 40 tahun warga Kecamatan Jakabaring, Palembang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan. Kedua pelaku berhasil ditangkap saat petugas Opsnel Ranmor Tim Beguyur Baye sedang melakukan patroli di sekitar lokasi. Kompolri menuturkan pelaku mengaku aksi pencurian ikan tenggiri ini bukan kali pertama dilakukan oleh mereka. Pelaku Rudi mengaku terpaksa melakukan pencurian lantaran tak memiliki pekerjaan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, Rudi mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan. Sementara itu, pelaku Indra mengaku menggunakan uang hasil curian tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 20 kg ikan tenggiri dan 1 unit sepeda motor yang digunakan kedua pelaku saat beraksi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Korban itu membeli dulu ikan di pasar induk, ditaruh dulu di pinggir jalan di TKP buat dia jualan. Dia mau ngambil lagi stok ikan. Nah, pada saat itu teman-temannya sudah lihat juga kok orang ini stok ini, langsung main ambil aja si tersangka ini 2 orang. Langsung kita amankan, kebetulan anggota memang sedang patroli hunting ke sana, kita amankan dan sempat juga dengan masyarakat dibantu. Bang, sempat terjadi kejar-kejaran berarti Bang dengan anggotanya? Sempat terjadi kejar-kejaran, tapi alhamdulillah kita sudah berhasil mengamankan dan dia kita bawa ke sini dalam keadaan sehat. Bang, pasal yang dikenakan mungkin Bang? Untuk pasal kita kenakan 363 ya. 363. Angkap di mana? Iya. Ngomong Be. Hah? Pasar mana? Pasar mana? Serbuah. Apa yang kau pacak tertangkap nih? Gara-gara apa? Ya. Berapa kali Kak ambil ikan Kak? 2 kali. Yang pertama berhasil ya? 25 mana? 19. Berapa kamu jual Kak? 35 sekilo. Berapa kilo yang pertama kali ribet? 7 kilo. Duitnya untuk apa Kak? Makan sehari-hari. Bagi 2 ya? Berhasil pertama dengan dia nih lah? Bagaimana modusnya Kak? Bagiannya cak mana bagian? Iya. Kamu bagi apa kamu? Tidak modusnya cak mana kamu? Modusnya mana? Siapa yang ngawas, siapa yang enggak? Aku yang motor. Kawan itu yang enggak kawan. Kak, itu kan berat masuk akibat itu. Mana kamu? Kamu angkat berdua apa dewean ngangkatnya? Dewean, ada es batunya masih kan? Tidak, Siko. Nah, korban dewek di mana pada saat itu? Apa sedang ngangkutnya? Memang uang itu ngangkut ke mobil. Kamu? Hah? Yang jagonya. Berarti korban itu lagi ngambil ikan yang lain ya? Iya. Iwak baru datang ya? Kak, terkait TKP pertama, penjago itu disiram cukup parah. Siapa ngelakukannya? Rombongan kamu apa bukan? Hah? Tidak tahu. Kamu dengar tidak ada penjago di situ disiram cukup parah oleh? Tidak tahu. Baru tadi itulah ya. Pak, kamu pernah terbuang apa tidak Kak? Belum. Nyesel lah gitu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Indonesia Update hari ini. Terus saksikan Indonesia Update setiap hari pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Saya Firdananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.